Ya, pertama saya mulai mengucap bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Pertama, salam untuk semuanya. Dari pembicaraan dari narasumber, referensinya Quraish Shihab dan lain-lain, saya ingin mengatakan bahwa itu sebuah konsep pemikiran. Konsep pemikiran dan merupakan teori dari wasatiyah. Konsepnya yang wasatiyah sepintas yang telah dibangun itu memang sudah tepat, benar. Tetapi yang perlu kita tahu bahwa wasatiyah itu juga sangat tersangkut dengan perasaan masing-masing, pemikiran masing-masing. Boleh saja menjadi radikal bagi sebagian orang. Dan boleh jadi juga wasatiyah itu menjadi pasif bagi sebagian orang. Jumud dalam arti. Tapi dalam hal ini, kalau dalam Islam, kita tahu bahwa konsep Islam itu berasal dari Sang Pencipta Allah yang tidak punya kepentingan apa-apa. Tuhan yang tidak punya kepentingan apa-apa untuk dirinya sendiri. Itu yang pertama. Kemudian Rasulullah membawa Islam ini fokus hanya atas konsep dan wahyu dari Allah, tidak punya kepentingan pribadi. Maka di saat manusia mampu berada di dalam, pertama di dalam pemikirannya sendiri, dalam dirinya sendiri, pola pikirnya sendiri sudah wasatiyah, maka dia akan menemukan wasatiyah yang sebenarnya. Kalau dirinya sendiri belum wasatiyah, maka dia sulit untuk menemukan wasatiyah. Maka dalam hal itu, wasatiyah ini ibarat sebuah jalan. Dalam sebuah perjalanan ada jalan yang di samping kiri kanannya itu ada parit. Kelewat kiri, itu tidak wasatiyah, jatuh ke parit, ke jurang. Kelewat kanan, juga jatuh ke parit. Maka ada kelompok radikal kanan dan radikal kiri. Islam hadir menarik yang dalam parit yang kanan ke tengah jalan, dan yang kiri juga tarik ke tengah jalan. Kiri kanan ini diistilahkan dalam agama kita, yaitu tafrid wa ifrat. Nah, tafrid dan ifrat inilah yang dua hal perantara, menjadi dua antara jalan tengah. Kalau kita referensi-referensi yang diambil tadi di awal pembicaraan, di situ menggambarkan bahwa wasatiyah itu dimulai oleh sikap dan emosi serta bergabung dengan ilmu. Saya ingin tambahkan bahwa wasatiyah itu terjadi apabila ada keseimbangan antara perasaan dan pola pikir kita. Apabila terjadi keseimbangan antara perasaan dan pola pikir kita, maka disitulah terjadi sikap dan perilaku wasatiyah. Pola pikir yang wasatiyah, perilaku yang wasatiyah. Yang inilah yang dikatakan dengan akhlak, kepribadian yang diperjuangkan oleh Rasulullah. Maka kalau saya ingin katakan itu ada 4 unsur. 4 unsur yang perlu dijaga. 3 unsur pertama yang perlu dijaga keseimbangan. Pertama akal, yang kedua emosional, yang ketiga selera dan kemauan. Kalau dalam istilah bahasa agama itu ada akal, ada ghadab, dan ada syahwat. Syahwat ini adalah selera.
Tiga hal ini perlu berada di wasatiyah. Akal yang wasatiyah, emosi yang wasatiyah, selera yang wasatiyah. Kelewat selera dikatakan dengan tamak. Tidak punya selera apa-apa menjadi jumud. Kelewat emosi menjadi overacting, bertindak di luar batas. Tidak emosi menjadi pasif, tidak peduli apa-apa. Akal dia baru seimbang apabila diisi dengan kekuatan ilmu dan hikmah. Akal kosong dari ilmu, akal kosong dari hikmah, dia tidak akan menjadi penyeimbang bagi selera dan emosi. Maka kekuatan akal yang dimulai dengan mengisi ilmu dan hikmah, dalam arti sebuah ilmu yang dapat membedakan antara hak dan batil, antara benar dan salah, antara benar dan bohong dan dusta. Punya ilmu ini, maka akal menjadi penyeimbang bagi emosi dan selera. Yang perlu kita katakan bahwa kapan manusia baru bisa menjadi pribadi yang wasatiyah, berpikir dalam pola pikir wasatiyah, berperilaku dalam perilaku wasatiyah, apabila dicukupkan oleh ilmu yang dapat membedakan antara hak dan batil, benar dan salah. Benar dan salah ini ada dua. Benar dalam salah dalam sebuah tindakan. Yang kedua, benar dan salah akibat dari sebuah tindakan. Jadi pertimbangan akibat itu juga harus benar, akibatnya harus benar dan baik. Sebuah tindakan juga harus benar dan baik. Maka oleh karena itu, akhirnya yang perlu kita tahu bahwa tidak mungkin timbul sebuah perilaku dan sikap yang wasatiyah di dalam kehidupan apabila tidak wasatiyah di dalam pola pikir dan emosional. Untuk menyeimbangkan semua ini, inilah butuh teori dan konsep yang dibawa oleh Rasulullah, itulah konsep akhlakul karimah, akhlak yang mulia. Manusia pertama yang paling sempurna mampu kontrol pemikiran dan perilakunya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu manusia yang paling sempurna. Selalu tepat di dalam berpikir, selalu tepat di dalam bertindak dan berperilaku, dan selalu tepat di dalam mengekspresikan emosi dan keinginan. Islam wasatiyah itu lahir dari pemikiran dan perilaku Muslim. Tetapi kita harus tahu sebuah kenyataan di Aceh. Berapa persen tersampaikan dasar-dasar Islam kepada masyarakat Aceh? Mungkin di UIN juga tahu berapa persen yang mampu baca Al-Quran. Artinya itu sangat mendasar, itu belum dalam bentuk ilmu pengetahuan yang lain. Kemampuan membaca Al-Quran, teks Al-Quran tanpa mengerti makna itu berapa persen. Jadi inilah kondisi kita sekarang. Artinya dasar Islam saja tidak tersampaikan secara menyeluruh, atau mungkin kita belum bisa yakin bahwa sudah tersampaikan di atas 50% masyarakat Islam. Karena kita tahu, kita sekarang kan generasi yang tidak komit dengan berbicara tentang karakter yang ada dalam Islam atau akhlakul karimah. Ini masalah yang pertama. Kemudian Aceh sekarang berada di era global, bukan lagi di era Kesultanan Islam masa lalu. Yang sekarang globalnya bermacam arus dan larian masuk. Nah, maka dalam itu menjadi gambaran bahwa Islam yang diwarisi oleh para pendahulu kita di Aceh ini sebenarnya Islam wasatiyah.
Semenjak dulu. Dari masa Kesultanan Kerajaan Islam dulu, itu Islam Wasatiyah di Aceh. Cuma yang perlu kita tahu ya, ini pemahaman tentang Wasatiyah ini sebenarnya ini yang masih dipertanyakan. Saya belum yakin. Misalnya belum yakin, tapi bukan yakin belum. Bahwa yang kita duduk di sini, apa kita sudah total sama pemahaman dan persepsi tentang Wasatiyah? Boleh jadi kalau kita jarang bersilaturahmi pemikiran, atau belum cukup bersilaturahmi pemikiran, mungkin masih ada hal-hal yang masih berbeda pandangan persepsi. Maka saya sekarang mau saya gambarkan kembali dulu ya. Gambarkan kembali bagaimana sikap dan perilaku Rasulullah yang bisa menggambarkan kepada kita gimana Wasatiyah. Karena namanya Rasulullah itu Wasatiyah, bersikap adil. Saya mau bercerita. Pertama, sebelum Islam, artinya non-Muslim. Rasulullah kan seorang nabi yang mengatakan bahwa Isa itu nabi. Isa itu rasul. Kenapa? Karena dalam pandangan kita orang Islam yang sebenarnya mereka menuhankan Isa itu sudah nggak lagi Wasatiyah itu. Sudah over. Di saat melihat hal-hal keluar biasaan pada seorang rasul, di mana di situ terjadi kekuatan yang luar biasa, hal-hal yang luar biasa yang hanya mampu oleh Sang Pencipta terjadi pada seorang rasul, dia menuhankan rasul itu sudah ghulu. Jadi ghulu menuhankan yang bukan Tuhan. Di satu sisi yang lain ada kelompok lain lagi yang tidak Wasatiyah, yaitu ateis. Mereka tidak menuhankan Tuhan. Yang satu tidak mau menuhankan Tuhan, yang satu lagi menuhankan yang bukan Tuhan. Yang benar gimana? Yang Tuhan jangan dituhankan, yang bukan yang Tuhan dituhankan, yang bukan Tuhan jangan dituhankan. Itulah jalan tengahnya. Kemudian peristiwa di Perang Khaybar. Kalau nggak salah saya di Perang Khaybar. Di saat itu ada yang baru masuk Islam, seorang tokoh besar, termasuk Abu Sufyan. Sebaca Abu Sufyan. Setelah peperangan itu di situ ada kemenangan, banyak harta ghanimah. Di dalam pembagian itu Rasulullah memberi jatah kepada Abu Sufyan jauh lebih banyak ketimbang dengan para pasukan-pasukan yang lain. Akhirnya ada seorang sahabat memprotes Rasulullah karena dalam persepsinya ini Rasulullah nggak adil lagi, nggak Wasatiyah lagi ini. Ini i'dilu ya Rasul. Adil lah ya Rasul. I'dil katanya. Adil. Kenapa? Dia menuduh Rasulullah itu tidak Wasatiyah. Seorang sahabat. Karena kok Rasulullah dulu bilang-bilang adil. Ini kok bab pembagiannya banyak ke macam Abu Sufyan. Tetapi sebenarnya Rasulullah, itulah tindakan Rasulullah memberi lebih kepada Abu Sufyan, itu Wasatiyah. Kenapa? Karena Abu Sufyan itu masih baru masuk Islam dan dia seorang tokoh besar. Apabila tokoh ini menjadi kuat dalam Islam, bisa mempengaruhi yang lain. Artinya perbedaan itu bukan tidak adil. Tetapi persepsi sahabat satu lagi mengatakan Nabi tidak adil. Yang benar itu siapa? Yang lebih tahu adil itu Rasulullah. Tetapi boleh saja yang adil itu dituduh tidak adil. Itu menurut persepsi. Jadi dalam hal itu, seorang ibu juga, seorang ayah juga kepada anak, ada anak kecil, ada anak besar, ada anak mahasiswa, ada anak sekolah TK. Jajannya kan beda. Apa yang TK bilang nggak adil? Bukan, itulah yang paling adil. Karena sesuai, seimbang. Kemudian Rasulullah dalam menghadapi istrinya, beberapa orang istri, itu berbeda sikapnya di dalam logistik untuk rumah tangga antara Aisyah dengan istri yang lain. Aisyah tidak sering
ada apa bahan makanan, persiapan makanan untuk di rumah. Mungkin aja per hari, tidak ada untuk besok. Tapi kalau istrinya yang lain, kadang-kadang cukup untuk sebulan. Kenapa Rasulullah berbeda? Apa ini tidak adil? Bukan. Aisyah berbeda dengan istri yang lain. Aisyah orang tawakalnya kuat, sabarnya kuat, ridha dengan kenyataan, orangnya realistis. Tidak ragu, nggak susah. Kalau untuk besok nggak ada, pikirannya tidak susah. Sementara istri yang lain tidak punya kepribadian seperti itu. Begitulah gambaran keadilan yang kadang orang lain mengatakan itu tidak wasatiyah. Jadi apakah di Aceh ada sosok di semua kawasan yang mampu bersikap seperti itu? Kesimpulannya begini aja. Kalau Aceh mampu membangun moral untuk masyarakatnya sesuai dengan Islam yang diwarisi oleh Rasulullah, disitulah wasatiyahnya. Ini jangankan Islam wasatiyah, Islam dasar pun masih dipertanyakan. Enggak wasatiyah juga bukan wasatiyah juga bukan. Yang benar apa? Enggak tahu Islam. Kenapa Islam? Karena saya dilahirkan oleh keturunan Islam. Karena lahir dari orang Islam. Ini yang menjadi masalah kita. Jadi yang perlu sekarang untuk Aceh itu bagaimana memfungsikan regulasi syariat itu. Kita punya kesempatan luar biasa kok di Aceh. Punya regulasi syariat. Tetapi tidak ada manusia-manusia yang wasatiyah yang mampu memfungsikan syariat untuk menjadi solusi bagi semua aspek kehidupan. Konsep yang baik itu belum tentu baik kalau dalam kondisi yang tidak linear. Yang tidak matching, tidak sinkron. Karena begini, ini namanya syariat bedanya dengan terapi pengobatan dia. Kalau orang yang kabur mata, kalau dia punya gula, jangan langsung dioperasi. Tidak boleh, itu berbahaya. Sesuaikan dulu dia. Tangani gulanya dulu, baru dioperasi. Kita perlu kaji, kalau membuat secara struktural, boleh struktural, tetapi harus wasatiyah juga. Artinya, lihat sebuah situasi dan kondisi. Rasulullah mengatakan, ad-dinu matin, fa'ughilhu birrifq. Agama itu tegas. Tetapi masukkan dia dengan lembut. Kalau enggak dia akan pecah. Kalau bahasa Aceh dia ada dikatakan lepah kerah pecah, lepah lehu rebah, lepah panjang patah. Itu bahasa itu enggak wasatiyah namanya. Karena udah kelewatan. Lepah keras, kelewat keras dia bisa pecah. Kelewat subur dia bisa tumbang. Maka itu harus jalan tengahnya. Kemudian kalau ini wasatiyah ini harus lihat kondisi beda dengan Aceh. Aceh beda dengan provinsi lain lagi. Sementara Jakarta itu di bawahnya bukan provinsi yang sama semuanya. Punya kultur yang berbeda-beda, kondisi masyarakat yang berbeda-beda. Maka ini harus bijaksana. Kalau enggak jadi bermasalah. Artinya mengobati ujungnya teracuni. Ini bukan melarang, tetapi harus benar-benar bijak. Untuk Aceh khususnya, ini ada juga masalah kita. Masalah kita, syariat Islam di Aceh itu berubah, ada tidak wasatiyahnya. Di saat dia menjadi undang-undang. Kenapa tidak wasatiyah? Artinya tidak ada keseimbangan antara pemerintahan, proses pemerintahan, proses politik dengan syariat Islam. Kalau bahasa ada yang lain, selama paradigma politik tidak linear dengan syariat Islam, maka syariat Islam di Aceh itu akan terkendala. Aceh dulu itu antara adat dan syariat itu menyatu karena kesuksesan dakwah syariat.
menyeluruh kepada semua lapisan masyarakat sehingga menjadi kebiasaan hidup mereka. Maka Islam menjadi adat dan adat itu sesuai dengan Islam. Itulah hasil kesuksesan dakwah. Gagal dakwah, maka kehidupan masyarakat berbeda dengan kehendak Islam. Maka kita sebuah fenomena melihat Muslim dengan Islam itu berbeda. Tetapi sayangnya orang mengukur Islam itu bukan di Islamnya, di Muslimnya. Akhirnya Muslim yang tidak sesuai dengan Islam membuat Islam itu gagal dakwah, tidak berpengaruh kepada yang lain. Ini yang menjadi masalah. Karena Islam itu tidak cukup dengan konsep. Kita boleh konsep akhlak kita tahu. Kayak orang-orang seorang dokter tahu tentang konsep kesehatan, tapi belum tentu dia sendiri sehat. Dia bicara tentang konsep tahu, konsep kesehatan, tapi ternyata kita dapati dirinya juga sakit. Jadi persoalannya sekarang sebenarnya saya ingin katakan Aceh akan sukses syariat kalau paradigma politik berubah. Robah dulu paradigma politik, maka yang sesuai dengan kehendak syariat, maka Aceh akan bersyariat. Kalau kita ingin membuat sebuah klub yang menang, maka pemain-pemainnya harus punya kapasitas. Maka harus luruskan dulu cara perekrutannya. Robah paradigma politik. Artinya wasatiyah di dalam berpolitik juga, baru wasatiyah di dalam syariat, baru wasatiyah. Jadi tidak cukup wasatiyah di undang-undang, tapi tidak wasatiyah di politik. Itu tidak cukup. Nah, maka hal ini sebenarnya banyak hal yang perlu dikaji kembali. Mungkin saya melihat di sini, kadang-kadang ada tidak wasatiyah di dalam dialog kita, tetapi tidak terlihat jelas. Orang melihat ini masih wasatiyah. Ada wasatiyah. Itu yang perlu disetel kembali. Mungkin ada salah pemahaman sehingga seakan-akan kita berbeda. Sebenarnya saya melihat tidak berbeda. Maka saya dari dulu bilang, ayo kita saling bersilaturahmi pemikiran yuk. Supaya menghilangkan perbedaan-perbedaan itu salah paham. Atau ada paham yang salah atau salah paham. Maka dengan komunikasi, dengan silaturahmi itu bisa meluruskan. Maka wasatiyahkan dialog juga. Semuanya diwasatiyahkan. Ini contoh saya ingin katakan tadi sudah melihat ada cuplikan dari Bu Usna tadi yang dari MUI. Ini saya sendiri pun ada yang beda pandangan dengan apa dari MUI itu. Tetapi belum tentu saya benar. Tetapi yang tentu saya beda pandangan. Begini. Ini contohnya mau saya lihat. Ada beberapa poin dari MUI. Di sini poin-poin ini ada tawasud, minta maaf, dari Ibu Usna tadi, yaitu MUI, Islam Wasatiyah, Munas di 2015. Di sini ada tawasud, ada tawazun, ada iktidal, tasamuh, musawah, syura, islah, aulawiyah, tatawur, tahadur. Saya melihat ini ada iktidal. Iktidal ini bukan bagian daripada seluruhnya dia. Dia harus terintegrasi kepada semua nilai dia. Dia iktidal dalam tasamuh, iktidal juga dalam tawasud, iktidal dalam tawazun, semuanya harus iktidal. Iktidal juga dalam islah. Dia bukan bagian yang terpisah. Dia harus terintegrasi kepada semua poin iktidal itu. Itu yang dimaksud dengan wasatiyah. Maka hal ini pun, apa ini saya salah atau siapa yang salah? Saya pun nggak tahu juga ini. Artinya maunya perbedaan-perbedaan ini yang perlu kita samakan. Supaya hasil sebuah kesepahaman. Karena tanpa ada pemahaman, kemudian ada kesepahaman, tidak akan lahir kesepakatan. Begitu kira-kira.
Berkaitan dengan apa yang kita lakukan hari ini, pertama ada nilai kita melakukan sebuah silaturahmi walaupun lewat dunia maya. Yang kedua, selain kita bertatap muka lewat dunia maya, tetapi kita juga bersilaturahmi pemikiran. Silaturahmi pemikiran ini harus kita teruskan terus-menerus bagaimana untuk membangun pemahaman secara memadai ke semua lingkungan kita atau masyarakat kita, karena tanpa ada pemahaman tidak mungkin akan terjadi kesepahaman. Tanpa ada kesepahaman tidak akan terjadi kesepakatan, maka kita berkonflik terus dan menjadi sumber kegagalan. Maka bersilaturahmi pemikiran itu hal yang penting kita untuk menyamakan persepsi. Dan di ujungnya saya ingin mengatakan, kita juga harus wasatan di dalam perbedaan. Di mana wasatan dalam perbedaan? Tidak semua perbedaan kita harus terima. Akhirnya kita menghalalkan segala cara. Dan jangan semua perbedaan juga tidak terima. Akhirnya kita terjadi hidup di dalam kekakuan. Maka di situ harus wasatan. Di mana wasatannya? Iya, kita menerima perbedaan yang saling memperkuat, tetapi jauhkan perbedaan yang saling menghancurkan. Karena perbedaan yang saling menghancurkan akan menghancurkan masa depan kita, masa depan bangsa, dan masa depan akhirat kita. Begitulah kira-kira. Itulah akhir kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.